Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara semakin tertenggelam. Yang terhormat dari kita mengadakan bersama anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Dapil 4. Yang terhormat Bapak Fajar Ishak Jaya SHMH. Yang saya hormati Pak Lurah Kaisar Baru, yang saya hormati Babinsa Kelurahan Kaisar Baru, Ketua RW, Ketua RT, Bapak Ibu hadirin sekalian yang sama berbahagia. Pertama-tama, marilah dengan tanya-tanya kita menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena atas limpahan rahmat dan karunia sehingga pada siang hari ini kita dapat hadir di halaman kantor Kelurahan Kaisar Baru dalam rangka mengikuti reses anggota DPRD kita Dapil 4 Sulawesi Tenggara. Salawat dan salam tanpa berhenti kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya serta pengikutnya juga. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan yang baik ini, saya kira dengan kehadiran anggota DPRD kita di tengah-tengah kita, mari kita manfaatkan dengan baik. Kalau bicara usulan, saya kira ini bukan hal baru bagi kita. Tinggal kita menyampaikan sebentar, kita mendengarkan di awal paparannya, kemudian kita bisa melakukan diskusi. Dalam diskusi kita, apa yang menjadi usulan-usulan kita. Saat ini sudah bersamaan dengan waktu musrembang nanti. Saya kira usulan kita di musrembang kemarin, kita usulan kembali di anggota DPRD kita saat ini. Saya kira itu adalah masalah, supaya ini berjalan sirama. Di provinsi ada, di kabupaten kota juga ada. Kemudian yang kedua, untuk program nasional saat ini yang lagi viral, yang lagi beredar tentang makan bergizi gratis. Tugas kita ada dua. Yang pertama, untuk tugas kita sebagai orang tua, mari kita manfaatkan lahan kita dengan baik, karena akan banyak bahan kebutuhan pokok yang dibutuhkan untuk mendukung program makan bergizi gratis. Nanti tabel yang dibutuhkan dari dapur nanti kami bagikan di grup kita semua supaya bisa lihat apa-apa yang dibutuhkan di dapur-dapur tempat pembuatan makan bergizi gratis. Kemudian yang kedua, untuk anak-anak kita tolong disampaikan kalau sudah dibagikan omprengan makanannya harus dihabiskan. Karena kalau tidak dihabiskan berarti dia masih memilih ikan, sayur, nasi, masih ada pilihan buat dia. Saya tidak suka makan nasi, tidak suka makan sayur. Pada akhirnya, karena menurut penjelasan dari pihak ketiga kemarin Pak Anggota Dewan, dari Badan Gizi Nasional juga kemarin kami terima di kantor kecamatan, ini 1 bulan berjalan pemberian makanannya akan dilakukan penimbangan. Jangan sampai sudah 1 bulan makan, timbangannya tetap begitu terus. Setelah dilihat ternyata kebiasaan makan dia di rumah tidak makan sayur, sama juga dengan makanan yang disajikan nantinya. Oleh karenanya tugas mereka habiskan makanan yang dihidangkan, tugas orang tua supaya ikhlas. Kemudian ada juga hal-hal yang kita dengar dari luar, ketika makan bergizi gratis semua barang-barang pokok mahal. Ini juga buat keresahan kita sebagai orang tua. Tetapi mari kita hadapi. Tidak perlu kita berspekulasi lebih jauh dulu sebelum ini terjadi. Jangan sampai kita berpikir harga beras mahal, kita sudah mulai stres saat ini, tidak perlu makan, kurangi makan. Pada akhirnya, anak-anak kita yang dapat porsi sehat, kita orang tuanya yang lemas. Saya kira dunia ini bukan baru saat ini program nasional yang akan berjalan, tetapi mari kita sambut, kita terima, kita hadapi semua program nasional yang berjalan, supaya apa yang jadi program nasional itu bisa kita terima dengan baik di masyarakat kita. Saya kira ini mungkin beberapa hal yang perlu saya sampaikan di awal. Nanti sebentar setelah kami persilakan anggota DPRD kita untuk memberikan paparan, akan dilanjutkan dengan diskusi bersama. Saya kira demikian, lebih dan kurang yang dimaafkan. Saya tidak ucapkan bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilakan Pak Fajar untuk bisa memberikan paparan pada kita sekalian. Terima kasih Pak Camat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Camat Sorowolio, Lurah Kaisabu Baru, Pak Babinsa Kaisabu Baru, para ketua RW, ketua RT, para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan hadirin sekalian yang sama berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Segala puji dan puja mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenan juara sehingga pada kesempatan ini kita bisa hadir dari jadwal jam 11, sekarang sudah jam 12.43. Molor bukan karena kemauan kita, molor karena terhalang oleh cuaca yang menjemput saya dengan kebaikan ya. Kalau air kata orang itu adalah simbol kesuburan. Ya, simbol kesuburan berarti simbol rezeki. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk pertama kalinya saya melaksanakan reses di Kelurahan Kaisabu Baru. Selalu kalau saya reses, saya lewati dulu ini kampung. Saya resesnya itu di Karya Baru, di Bugi, di Gonda. Kenapa saya lewati? Karena saya simpan-simpan memang. Kalau semuanya saya sudah reses, nanti saya pindah lagi di tempat lain, saya tidak datang lagi di Sorowolio. Gitu. Oleh karena itu sengaja memang saya simpan pada periode kedua saya di provinsi baru saya reses di sini. Ya. Dan ada oleh-oleh, ada oleh-oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi oleh-olehnya nanti sebentar saya sampaikan. Saya ingin menyampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa saya ini anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara yang kedua. Setelah terpilih 2024 dan sebelumnya saya juga terpilih 2019. Terus waktu saya jadi anggota, sebelumnya saya jadi anggota DPRD Kota Bau tahun 2014. Jadi ini kira-kira menjadi anggota DPRD ini sudah periode ketiga. 1 di Bau dan 2 kali di provinsi. Insya Allah 2029 tetap Pak Camat Baluran, tetap saya. Karena sebelum saya menjadi pimpinan DPRD, saya akan tetap untuk bertarung di provinsi seperti itu. Karena saya ingin masyarakat Pulau Buton punya perwakilan menjadi pimpinan DPRD di provinsi, dan saya mau yang itu. Ya, mudah-mudahan 2029 bisa kita kabulkan. Bapak Ibu sekalian, reses saya kira sudah sering didengar. Jadi kalau pemerintah daerah itu menarik aspirasinya masyarakat melalui namanya musrembang, mulai dari musrembang kelurahan, kecamatan, kabupaten dan ke provinsi. Nah, kalau dewan menarik aspirasinya masyarakat itu namanya reses. Nah, seperti apa isinya APBD kita itu bersumber dari tiga sumber itu APBD kita. 1 bersumber dari usulan masyarakat lewat musrembang. 2 bersumber dari visi misi kepala daerah. Dan yang ketiga itu bersumber dari resesnya anggota DPRD. Begitu pula di kota dan di kabupaten serta provinsi sama. Jadi isinya APBD setiap tahun itu adalah 3 sumber usulan. Usulan tadi pertama lewat musrembang, terus kedua itu lewat visi misi kepala daerah yang kemudian dirumuskan oleh para OPD, kepala dinas, kepala badan, itu dirumuskan oleh mereka
yang kemudian dicocokkan dengan visi misi kepala daerah. Kenapa harus ada visi misi kepala daerah? Karena kepala daerah itu kalau dia berkampanye pasti menjual visi misi. Nah, cara mengukur berhasil atau tidaknya seorang kepala daerah dalam memimpin daerah diukur dari seberapa besar visi misinya dilaksanakan. Kalau dia tidak laksanakan visi misinya secara baik, maka berikutnya namanya tidak berhasil. Oleh karena itu, semua visi misi kepala daerah itu sudah dikaji melalui kajian ilmiah. Ya, ada dasar rujukan empirisnya kalau ada. Nah, kalau di DPR ini kita datang begini. Seandainya katakanlah Pak Camat bilang ada usulan dari Musrembang. Bisa yang diusulkan dari Musrembang itu juga kami tahu. Yang mana yang akan kami kan, yang kami jadikan kewenangan provinsi, tentu ini kan nanti akan ada klasifikasinya. Ada kewenangannya kota, ada kewenangannya provinsi. Nah, kewenangan provinsi itu insya Allah saya perjuangkan di provinsi. Begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, saya kira jadi saya mau langsung mendengar aspirasinya Bapak Ibu sekalian supaya tidak terlalu lama saya berbicara. Sehingga kita bisa mengefisienkan waktu, dan yang namanya reses memang harusnya ada apalagi namanya interaksi antara masyarakat dengan kami. Begitu. Jadi alhamdulillah saya kalau reses, setiap reses itu pasti ada jejak saya di sana. Katakanlah kayak masuk reses di Karya Baru Bugi ya, jejak saya di situ ada sumur bor di sana yang sudah dinikmati masyarakat di perkampungan di situ. Masuk di Gonda Baru, mereka sudah menikmati jalan usaha tani, kayak begitu. Lewat lagi ke sana, masuk di Lamponi kayak seperti itu. Jadi alhamdulillah setiap saya reses pasti ada yang saya realisasi, karena kalau saya tidak realisasi berarti hanya menggugurkan kewajiban namanya. Percuma saya jadi anggota dewan kalau saya tidak bisa merealisasi aspirasi masyarakat yang saya kunjungi, walaupun tidak semuanya Bapak Ibu sekalian, karena kita ada keterbatasan anggaran seperti itu. Nah, oleh karena itu Pak Camat, Pak Lurah, mungkin setelah ini saya berikan sama Pak Lurah untuk memandu jalannya diskusi dengan masyarakat. Silakan menyampaikan apa saja. Saya kira ini juga amat penting Bapak Ibu sekalian, kami turun lebih awal sebelum gubernur yang baru dilantik. Ini juga penting. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sekalian mau menyampaikan aspirasi, sampaikan saja. Karena kami akan berdiskusi nanti bersama dengan gubernur terpilih dalam rangka memenuhi aspirasi masyarakat. Apalagi kebetulan sekali dari 4 partai pengusung itu, kebetulan partai saya salah satu pengusung gubernur terpilih. Mungkin saja dalam diskusi kami bisa kemudian melahirkan solusi-solusi atas masalah di masyarakat. Tentu kita skala prioritas, apalagi beliau sudah memprogramkan yang namanya anggaran 1 triliun untuk kepulauan. Nah, kira-kira itu kita bantu beliau untuk dengan cara-cara seperti ini, apa yang diinginkan masyarakat supaya 1.000 miliar itu nanti penggelontorannya tepat sasaran, kira-kira seperti itu ya. Saya kira itu dari saya Pak Lurah, nanti Pak Lurah pandu masyarakat. Untuk sementara demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Jadi mungkin kita langsung saja. Jadi ada beberapa nanti pertanyaan atau usulan, silakan disampaikan yang berkaitan dengan selama ini kan sudah kita berapa kali reses, berapa kali kita musreman, banyak keluhan, usulan itu yang tidak tercover, yang dikarenakan menjadi kewenangan provinsi, bukan menjadi kewenangan kelurahan ataupun kabupaten kota. Satu contoh kayak di Komba, nanti silakan disampaikan
yang PJR silakan sampaikan terkait dengan pengembangan penjual jagung rebus, atau masih ada yang lain di kelurahan yang lain. Terus yang berkaitan dengan apa yang disampaikan Pak Camat tadi tentang program makan bergizi gratis, itu kebutuhan bahan baku itu seakan-akan sekota Bau-Bau itu akan berpusat di Bumi, Lea-Lea, dan Sarawodio. Jadi 5 kelurahan yang lain itu bahan bakunya akan bersumber dari sini. Untuk itu silakan masukkan ide-ide pemikirannya, kira-kira program apa yang Bapak-Bapak usulkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian kita. Ya, untuk meningkatkan, karena satu contoh kemarin saya di WA kan ini untuk kebutuhan kacang panjang untuk dapur di Murhum itu 1 minggu itu 550 ikat 1 minggu. Jadi tiap minggu itu 550 ikat. Itu baru satu dapur. Sementara untuk kota Bau-Bau ini diperkirakan itu paling rendah 8 dapur. Untuk Surawodio 1 dapur yang ada di Lajebri itu kebutuhannya kurang lebih sama. Karena yang dikasih makan itu untuk di Murhum uji coba tanggal 17 nanti 3.000 orang, 3.000 siswa. Dan di Surawodio juga sekitar 3.000. Kebutuhan jagung kuningnya untuk jagung itu 1 minggu yang di Murhum kemarin 350 buah. Minggu. Kalau kali 8 dapur, 300 kali 8 berapa? Jadi tidak mungkin orang Wolio, orang Murhum, Batu Puaro bisa tanam kacang panjang, bisa tanam jagung. Pasti semua ke sini. Kemarin kami diskusi mau ambil dari Poleang, ya kalau Poleang mereka suplai untuk kebutuhannya sendiri juga tidak akan sampai ke sini. Makan bergizi gratis ini bukan hanya di Bau-Bau, tapi dia se-Indonesia. Sehingga itu nanti siapa tahu ada bapak-bapak yang sumbang saran untuk mengajukan sarannya untuk diaplikasikan di 2024 ini lewat dana perubahan 2025. 2025 ini lewat dana perubahannya. Karena kalau kita tidak berubah sekarang nanti bahan bakunya yang kurang. Untuk telur itu 3.000 butir 1 minggu. Berarti kalau 3.000 butir berapa ekor dia butuh ayam itu? Kan tidak mungkin kita ternak 3.000 ekor bertelur semua. Itu baru 1 dapur. Sementara tidak ada peternak ayam petelur di kota Bau-Bau. Kemarin Raja Telur tapi sudah tutup. Tidak ada. Jadi ini menjadi PR kami pemerintah. Kenapa dari itu? masyarakat juga untuk disampaikan lewat resesi ini. Raja Telur kemarin tutup itu karena yang pertama COVID, harga pakan naik, harga telur turun, sehingga untuk menggaji karyawannya itu sudah tidak cukup, sehingga dia tutup. Akapnya dilelang, akap kandangnya. Kebetulan saya kenal juga orang yang sering kami komunikasi. Kemarin itu sebelum Corona, itu mungkin bangkanya usahanya di bagian Kaisabu, tapi pas Corona tutup. Sehingga ini bahan baku ini yang menjadi PR kita untuk orang Surawodio. Jadi kita fokus saja di pertanian. Udah, kalau kita sudah bisa supply dapur-dapur ini sudah luar biasa. Karena kemarin sekedar informasi Pak anggota DPR, 1 minggu sebelum tahun baru kemarin dan 1 minggu sesudah tahun baru, itu banyak teman-teman saya di kota mengeluh. Pak Lurah, itu jagung di PJN sudah kurang yang menjual. Di samping kurang yang menjual katanya sudah mahal. Di samping mahal sudah kecil-kecil. Nah ini keluhannya teman-teman saya di kota. Saya sampaikan bukan dia kurang, tapi yang belanja terlalu banyak. Ya, terlalu banyak yang belanja karena hitungan warga saya itu selama ini 1 bungkus itu dijualnya paling cepat 2 hari, paling lama 1 minggu habis. 1 minggu sebelum tahun baru kemarin karena hari libur, 1 bungkus itu habis dalam setengah hari, ya kan? Sehingga hitungan yang meleset banyak kemarin. Tapi senyuman di semua penjual jagung. Karena yang tadinya 1 bungkus hanya bisa dapat 2 juta, ada yang sampai dapat 4 sampai 5 juta. Ya, kan? Luar biasa. Jadi untuk itu saya buka sesi diskusi. Kita
2 laki-laki 2 perempuan supaya seimbang. Silakan ajukan tangan yang laki-laki satu lagi. Atas kesempatan yang diberikan kepada saya, yang saya hormati anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Bapak Fajar Ishak DJ SEMH, yang saya hormati Bapak Camat Sorolio Bapak Muslim Nesa, yang saya hormati Bapak Lurah Kaisabu Baru Bapak Arianto SP, yang saya hormati Babinsa Kelurahan Kaisabu Baru, kemudian yang saya hormati RT, RW, dan masyarakat yang sempat hadir. Baik, mungkin untuk Nama. mempersingkat waktu saya langsung saja di nama saya Tristiono dari perwakilan pemuda di Kelurahan Kaisabu Baru. Yang pertama mungkin dari kami mungkin melihat perkembangan di Kelurahan Kaisabu Baru. Yang pertama di PJR Kaisabu ini Pak, 2-3 tahun terakhir PJR Kaisabu ini Pak sudah seperti pemasukan ataupun lahan pemasukan di Kelurahan Kaisabu Baru yang lagi booming di 2-3 tahun terakhir. Namun masih banyak hal-hal yang perlu diperhatikan ataupun dikembangkan, di mana harus ada campur tangan pemerintah. Yang pertama seperti saluran drainase ataupun taluk. Taluk ini sudah pernah diusulkan di Musrembang 2 atau 3 tahun yang lalu. Kebetulan saat itu saya sendiri selaku fasilitatornya, di mana Lurah Kaisabu sudah siap apabila ada temuan ataupun permasalahan terkait taluk tersebut, dia siap bertanggung jawab jika menggunakan dana kelurahan. Namun saat itu lagi-lagi Bapeda tidak menyanggupi untuk masuk di dana kelurahan maupun anggaran di OPD ke Kota Bobau, karena saat itu alasannya ini merupakan jalan nasional atau jalan provinsi. Jadi itu adalah gawean dari provinsi, sehingga mungkin yang pertama permintaan dari kami, kebetulan Bapak adalah anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, mungkin bisa difasilitasi dalam taluk di PJR Kaisabu, sehingga mobil ataupun pembeli-pembeli itu bisa parkir di bahu jalan, tidak memakan lagi di badan jalan, namun sudah di bahu jalan. Kemudian kedua mungkin berupa bantuan-bantuan fasilitas untuk pelaku-pelaku UMKM jagung tersebut. Kemudian yang selanjutnya mungkin dari aspek pertanian, mungkin pembukaan jalan tani juga kami masih perlu. Seperti kemarin sudah ada pembukaan jalan baru, namun itu masih kurang panjang sehingga belum menyambungkan antara jalan yang satu dengan jalan yang di sebelah. Sehingga mungkin jalannya masih perlu ditambah. Berapa sekitar 200 atau 250 meter lagi mungkin baru bisa sampai di kebun yang di sebelah, yang sekarang mungkin baru kemarin mungkin baru sekitar 120 meter kalau saya tidak salah. Kemudian juga mungkin jembatan penghubung Pak. Kebetulan di sini mungkin ada RW 03. Beliau ini kalau ke kebunnya harus melewati air. Di sebelah jalan sudah ada jalan tani, di sebelahnya juga sudah ada jalan tani, namun tidak ada penghubung untuk menyeberang kali. Jadi mungkin bisa dipikirkan oleh Bapak Lebar berapa itu? dibuatkan jembatan. Kemudian untuk kegiatan kepemudaan dari kami mungkin Pak, mungkin karena sekarang seperti kami kepemudaan ini kayak teman-teman sering olahraga, mungkin fasilitas-fasilitas olahraga, kemudian kayak rapat-rapat mungkin bisa diadakan kursi untuk kegiatan-kegiatan sosial yang ada di Kelurahan Kaisabu Baru. Kemudian terakhir mungkin Pak, seperti yang Bapak lihat kantor Kelurahan Kaisabu Baru, ini halamannya sudah pudar ataupun sudah masuk kategori mungkin
sudah harus direhab Pak. Jadi mungkin bisa dipikirkan supaya kantor kelurahan Kesabaru ini direhab berat. Mungkin demikian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kami hormati Bapak Dewan Provinsi, Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak Babinsa. Jadi yang saya usulkan Pak mengenai jalan kuburan Pak. Dan tadi semua ini hanya untuk yang hidup saja ini. Jadi Pak, kalau di kami Surabaya ini, Apa ya Ketua RT? jalan kuburan itu masih pengerasan semua Pak. Kalau hujan itu PC, jadi yang RW. ikut jenazah itu sistematis sekali Pak. RW 02. Jadi untuk di wilayah RT 03 di belakang kantor camat. Kalau bisa Pak, kalau diaspalkan atau mana? Iya. Karena ini Pak, jujur Pak, setiap ada kedukaan kami kalau musim hujan sistematis sekali. Iya Pak, maksudnya jangan yang kita pentingkan hidup saja. Berapa panjang? Yang utama mungkin prioritas juga ini Pak. Mungkin itu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berapa meter itu? Lebar 4 meter. Enggak. Hormat Bapak anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Pak Fajar Ishak, yang terhormat Pak Camat Surabaya, Pak Lurah, dan mungkin saya langsung saja Pak. Mungkin kalau bisa kami untuk ibu-ibunya mungkin mengusul untuk diadakan pelatihan menjahit Pak. Selain itu bukan hanya sekedar pelatihan, kalau bisa langsung dengan bentuk modal usaha. Jadi setelah mereka ikut pelatihan ada ada usaha secara mandiri untuk penyerapan tenaga kerja juga Pak, mungkin itu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang saya hormati Camat Surawulio. Yang saya hormati Lurah Kaisabu. Yang saya hormati Babinsa Kelurahan Kaisabu. Yang saya hormati Ketua RW, Ketua RT, dan masyarakat yang sempat hadir pada siang menjelang sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Ninawati. Saya Ketua RW 01 Kelurahan Kaisabu Baru. Baik Pak, saya langsung saja. Ini Pak terkait usulan kami, karena setiap tahun yang diadakan Musrembang, kami selalu mengusul tentang drenase yang berada di lingkungan Komba-Komba, RW 01, RT 1 dan 2. Karena setiap kami mengusul itu Pak, selalu disampaikan bahwa lagi-lagi sama dengan apa yang disampaikan oleh Tristiono tadi, bahwa itu merupakan jalan provinsi. Berarti gaweannya adalah dan sebenarnya beberapa tahun yang lalu itu Pak sudah sempat diukur, disaksikan langsung sama Bapak Camat, Pak Lurah, dan kebetulan saya sendiri sebagai Ketua RW. Namun lagi-lagi sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya. Izin menyampaikan Pak, terkait drainase yang kami usulkan itu, memang itu Pak prioritas, sangat penting sekali. Ketika musim hujan datang, itu rumah-rumah masyarakat itu Pak tergenang. Boleh dikata kalau dari rumah untuk menyeberang ke jalan poros itu Pak, airnya itu sampai sebetis, bahkan ada yang sampai selutut Pak. Jadi Pak, mohon Pak, karena alhamdulillah dari anggota DPRD Provinsi kebetulan hadir pada kesempatan ini, mungkin melalui perpanjangan tangan dari Bapak, insya Allah Pak, mungkin apa yang kami usulkan bisa terrealisasi nanti. Mungkin itu saja usulan dari saya. Berapa Pak. panjangnya Bu? 500 meter Pak. Sampai di sungai itu? Iya Pak, sampai di sungai. Kebetulan itu lewatnya di belakang rumah saya sendiri Pak.
yang mirip-mirip, tidak usah lagi ditanyakan ya, tidak usah lagi diusulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Fajar Ishak selaku anggota Dewan Provinsi Sulawesi Tenggara. Selamat datang Pak di Kelurahan Kaisar Baru. Dan ini suatu kehormatan bagi kami. Terima kasih. Yang kami hormati Bapak Camat Surawulio. Namanya saya. Yang kami hormati pula Bapak Lurah Kaisar Baru. Yang kami hormati Babinsa Kaisar Baru serta seluruh peserta rapat reses pada siang hari ini. Mungkin tidak poin saja Pak. Yang pertama saya ingin menyambung informasi dari Majelis Taklim, karena ini kayaknya amanah juga ini sangat penting juga. Mereka membutuhkan seragam dengan gendang. Ya, itu yang pertama. Yang kedua Pak, setelah melalui beberapa kali musrembang, namun ada usulan warga yang mungkin luput ya dari perhatian kita, mungkin kalah di perankingan atau bagaimana. Salah satunya adalah irigasi, sambungan irigasi yang kurang lebih 150 meter di samping BPP itu Pak. Selanjutnya yang ketiga, Kelurahan Kaisar Baru ini memiliki kelurahan wisata ya. Salah satunya dari pertaniannya. Namun saya pikir mungkin lebih bijak juga ada kolaborasi yang lebih baik dengan adanya salah satu potensi yang mesti kita perhatikan, air terjun Kenari. Ini saya kira cukup baik. Cuma yang jadi persoalan selama ini di sana tidak ada jalan Pak. Tidak ada jalan masuk ke sana. Dan saya kira ini sangat penting karena tidak menutup kemungkinan ini bisa jadi primadona juga untuk Kecamatan Surawulio. Bahkan mungkin kalau saya agak sombong sedikit mungkin Pak, Bantimurungnya Kota Bau-Bau. Saya kira seperti itu. Jadi melalui kesempatan ini saya harap bantuannya Pak untuk dibicarakan di tingkat atas Pak, supaya warga kita yang haus hiburan ini tidak perlu lagi sampai ke Kabupaten Buton sana, bahkan mungkin ke Makassar sana mungkin, karena ada yang terdekat Pak. Saya kira mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, Pak, di sini kita kan mayoritas seorang petani. Petani, orang tua kami semua rata-rata petani. Di sini untuk menunjang yang kayak pembicaraan dari informasi Pak Camat Surawulio dan Bapak Lurah Kesabu, untuk menunjang suplai bahan baku makan gratis, bahwasanya di lingkungan Kesabu Baru memiliki 2 cek dam, yang terutama itu cek dam Matawatu dan di Lorong Rano. Untuk menunjang aktivitas dari petani, kita harus suplai airnya bagus Pak untuk dua bendungan ini. Kita lihat bersama di bendungan Rano ini sudah bendungannya sudah sangat kotor, lumpur, sudah tidak bisa mensuplai air bagus untuk petani. Jadi usulan dari saya untuk diperbaikan untuk pengerukan 2 bendungan itu Pak, dengan perbaikan irigasi dan tambahan irigasi untuk para petani. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang terhormat Bapak anggota DPRD Sulawesi Tenggara, yang kami hormati Bapak Camat Surawulio, yang kami hormati Bapak Lurah Kaisar Baru,
yang kami hormati Bapak Babinsa Kaisabu Baru, Ketua RT. yang saya hormati Bapak RW RT apa? serta warga yang sempat hadir di halaman kelurahan. Satu saja Pak usulan saya. Usulan saya itu jalan lingkungan Pak yang membentang dari RT 01 sampai ke RT 02 kurang lebih 500 meter Pak. Usulan ini sudah sering diusulkan di Musrembang, hanya mungkin dana kelurahan tidak bisa tercover itu jalan lingkungan. Jadi mungkin dengan adanya Bapak di sini, kita harap mungkin Bapak bisa mengcover jalan lingkungan yang dari RT 01 sampai RT 02 Pak. Lebarnya 3 meteran, panjangnya kurang lebih 500 meter. 4 meter? Oh, lebarnya 4 meter, panjangnya sekitar 500 meter Pak. Dia dari lorong depan kelurahan sini sampai di depan masjid ada awal Pak. Kasih 6 meter nih, 4. 6. Iya, 6 kali 500 meter Pak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi usulan RT saya tadi Pak cuma 1 poin. Seharusnya itu banyak Pak, bukan hanya 1. Dan ini sudah sering kita usulkan Musrembang, tapi mungkin belum ada uang. Dananya terlalu tinggi mungkin. Jadi tadi sudah diusulkan bahwa jalan lingkungan lebar dan panjangnya tadi sudah ditahu. Sekarang yang saya tambahkan Pak, jalan usaha tani yang berada di Bumi Restu sepanjang 1 km. Di bagian mana itu? Di belakang Pak. Jalan usaha tani di Bumi Restu Pak. Oh. Kemudian Pak, mungkin satu paket dengan apa yang diusulkan RT saya tadi, yaitu masalah Paruga lingkungan Kabauria, karena kami ini Pak setiap tahunnya kami adakan syukuran hari ulang tahun Kabauria. Kenapa? Yang bertempat di Kenapa belakang Paruganya? Belum ada. Pembangunan baru. Kemudian ketiga Pak, sebenarnya banyak usulan ini Pak. Baruga. Katanya lebih banyak usulan lebih bagus. Kabauria. Usulan ketiga Pak, masalah saluran drainase, saluran irigasi yang berada juga di Bumi Restu sepanjang 300 meter Pak. Jadi biar kita mau menanam bagaimana Pak, masalah tanaman pertanian kalau salurannya tidak bagus Pak, tidak sehat juga Pak. Mungkin itu saja Pak yang perlu. Berapa irigasi ya Pak? Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Berapa meter? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ada. Biar 2 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih atas segala kesempatan yang diberikan. Nama saya Kartini dari RT 03 RW 02. Saya lihat yang dari tadi ini yang diusulkan jalan dan irigasi. Kalau dari saya Pak ingin mengusulkan pembangunan sanggar seni. Karena saya melihat anak-anak kita ini hanya sibuk main game dan yang lain-lain. Apabila diadakan sanggar seni, bakat mereka bisa mereka keluarkan. Ada yang bakat main gitar, main gendang. Apalagi kita kan ada namanya pesta kampung. Kadang mereka mau latihan, tapi tidak ada tempat, baik sarana dan prasarananya. Jadi saya mohon supaya Bapak Fajar Ishak bisa membuatkan kami, khusus di RT kami, sanggar seni. Terima kasih Pak. Lanjut, masih ada? Oh, masih ada. Kalau sudah tidak ada, saya double di Ibu RW. Masih ada double kayak kita satu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RT berapa? RT 01 Pak. RT 01. Nama saya Amalia. Siap. Lanjut saja Pak. Di RT 01 itu ada jalan jalan setapak ya, sudah 2 kali diperbaiki masuk anggaran Musrembang, tapi tidak bertahan lama. Nah, itu pun pernah siapa yang kerjakan? Usulannya
kira-kira sekitar 80 meter. Nah, yang masuk hanya 30 meter. Nah, jadi melalui reses Pak anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara ini mungkin ya bisa minta bantuan untuk tambahan-tambahan ya, supaya tambahan anggarannya untuk dibuatkan jalan Setapak. setapak ini yang di RT 01 RT 01 RT 02 RW 01 lingkungan Pomba-Pomba. Nah, itu saja. Terima kasih. Masih ada? Kalau sudah tidak ada double selesaikan. Maksudnya kalau lagi ada double. Dan kalau masih ada jangan double. Mohon maaf, double Pak bukan berarti saya kan ketua RW. Sementara Kelurahan Kaisabu Baru itu yang lebih panjang wilayahnya atau RT-nya itu saya sebagai ketua RW 1 saya mempunyai 5 RT. Jadi kalau double tidak masalah. Siapa tadi namanya, Bu? Siapa tadi namanya, Bu? Ninawati. Oh, Ninawati. Baik, mungkin tadi saya sudah perkenalkan nama. Lanjut, ini terkait usulan tentang ini mungkin satu yang akan diperbaiki, namun manfaatnya lebih dari satu. Ini terkait tentang jalan yang berada di lingkungan Wakaisua, tepatnya di RT 4 RW 01. Ini jalan ini Pak, jalan yang menuju kuburan seperti apa yang sudah disampaikan sama Pak RT juga tadi. Ini tentang menyangkut mungkin kehidupan kita yang kekal. Di situ jalanannya Pak rusak. Kemudian di situ juga Pak ada balai pertemuan, di mana balai pertemuan itu yang setiap tahunnya kami adakan acara pesta adat tahunan. Kemudian Pak di situ juga ada jalanan untuk menuju pertanian dan kemudian tembus ke SMP Negeri 19. Melalui kesempatan ini saya minta kepada Bapak mungkin bisa juga untuk menjadi perpanjangan tangan dari kami untuk menyampaikan untuk diperbaiki jalannya Pak. Lebarnya Pak kurang lebih 4 meter dan panjangnya 6 meter Pak, 6 meter, mohon maaf, 6 meter dan panjangnya 500 meter. Mungkin itu saja, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada? Cukup ya, kayaknya cukup. Di mana beliau resis meninggalkan jejak. Berarti dari sekian pertanyaan tadi akan ada yang terjawab. Nanti kita dengar sendiri apa yang dijawab. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah memberikan masukan dan saya catat ini banyak. Ya, nanti mainnya kasih pegang ke sana, jangan sampai ada yang saya butuh. Jadi yang pertama dari Pak Tristiono, ya benar ya namanya. Tristiono, ini pertama pembuatan saluran drainase atau talud di jalan nasional. Jadi Bapak Ibu sekalian, jalan ini namanya bukan jalan provinsi, status jalannya namanya jalan nasional. Ya, makanya warna-warna tengahnya itu kuning. Gitu. Kalau provinsi dia bukan kuning. Jadi ini jalan nasional, jadi ini tanggung jawabnya balai. Meski begitu, Bapak Ibu sekalian, bukan berarti kita tidak bisa mensiasati. Maksudnya gini, kalau kebutuhannya untuk peningkatan apalagi fasilitas UMKM penjual jagung, misalnya dalam rangka pelebaran misalnya ke belakang, judulnya bukan drainase. Judulnya bukan drainase, judulnya adalah mungkin pembuatan lapangan parkir untuk pedagang jagung misalnya seperti itu.
dirubah. Kalau drainase tidak bisa kita, karena bukan kita punya wilayah, wilayahnya provinsi. Tapi kalau kita bikin menambah luas itu, kemudian untuk tempat parkirnya atau rest area kira-kira seperti itu ceritanya menjadi lain. Itu bisa ditalangi oleh APBD provinsi. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Karena tidak bisa kita bikin drainase di wilayahnya, di jalan, kecuali jalan provinsi. Kalau jalan provinsi boleh. Jalan provinsi kita untuk di sini hanya ada di antara dari Tugu Kendi, Lipu yang tempat kebakaran kemarin itu sampai ke Sampulawa. Itu jalan provinsi. Sekitarnya itu boleh untuk diusulkan drainase oleh kita, oleh provinsi seperti itu. Selebihnya itu di balai. Tapi tidak tertutup kemungkinan kami akan melakukan koordinasi dengan balai dalam rangka ketersediaan drainase tadi. Ya. Terus ya, bantuan fasilitas UMKM saya kira bagian dari itu. Mungkin fasilitas-fasilitas yang dimaksud tadi, kalau ini kan jagung rebus, ya, jagung rebus, fasilitas apa yang dibutuhkan untuk jagung rebus? Nanti ini kan ada kelompoknya, Pak ya, ada kelompoknya. Mungkin dia bantuan modal usaha atau apa, nanti dibuat kelompoknya, kemudian ada pengusulan bantuan itu ke pemerintah provinsi, dalam hal ini gubernur, nanti saya yang kawal. Tapi kalau Bapak Ibu buat proposal, jangan dikasih ke dinasnya langsung, ke saya, nanti saya yang kawal, nanti saya kasih dinasnya. Kalau tidak, nanti bukan tidak menjadi skala prioritas. Terus kemudian JUT 200 meter, JUT 200 meter ini di bagian mana ini? 250 meter. Lingkungan apa? Di Batuau, Pak. Oh, Batuau. Kemarin itu sudah dibikin 100 lebih, dana pokirnya Sarun Said. Hanya anggarannya kurang sehingga minta mau ditambah yang itu, supaya bisa memutar sampai di jalan. Oh, jadi ada jalan usaha tani yang sudah masih ada sisa lanjutan ya? Ya, tinggal lanjutan yang baru terbuat kurang lebih sekitar 120 meteran. Lanjutan. Oke, ke pasar besar. Nanti kita lihat apakah ini kemudian bisa menjadi skala prioritas, karena sudah ada anggaran provinsi yang masuk ke situ. Apakah tidak masuk dalam for financing, nanti kita lihat ya. Karena biasanya itu menjadi temuan namanya perencanaan kalau dianggarkan bertahap, perencanaan apa dianggap perencanaan yang tidak matang, gitu. Sehingga ada istilah for financing. Nanti kita lihat, Pokoknya intinya yang namanya jalur usaha tadi adalah hal yang dibutuhkan masyarakat dalam rangka meningkatkan produktivitasnya. Terus jembatan penghubung jalan usaha tani ini ada bentangan 8 meter. Nanti menjadi catatan, tapi semestinya ini ada kerjasama antara pemerintah provinsi dan pemerintah Kota Bobau. Kalau pemerintah provinsi misalnya membuat jalan usaha taninya, mestinya jembatannya oleh dinas PU setempat. Buatkan jembatan, baru kita sambung lagi, kira-kira seperti itu. Tapi kalau misalnya, karena ini biayanya besar. Kalau bentangan 6 sampai 8 meter itu biaya yang besar. Nanti kita akan koordinasikan ya pada sidang terkait ini. Terus fasilitas olahraga dan bantuan untuk pemuda ya. Kalau di pemerintah provinsi itu, kalau yang namanya bantuan bola, bantuan ini nggak masuk kategorinya, kecuali bantuan pribadi. Kalau bantuan kursi juga nggak masuk kategorinya. Untuk fasilitas kepemudaan misalnya kena down. Yang benar adalah kalian membentuk kelompok pemuda, lalu kemudian mengajukan
mengajukan permohonan bantuan uang tunai lewat Kesra. Itu boleh lewat Kesra. Nanti peruntukannya untuk kepentingan misalnya bikin seperti ini kursi untuk jadi misalnya kelompok pemuda kreatif misalnya Kelurahan Kaisabu itu bermohon dengan diskakan oleh misalnya lurah gitu ya. Terus kemudian memohon bantuan untuk kegiatan yang sifatnya seperti bantuan itu dalam bentuk uang tunai misalnya, bisa saja seperti itu. Tapi kalau misalnya dikasih bantuan dalam bentuk barang, biasanya itu yang menjadi masalah di kita karena tidak ada dalam SIPD, tidak ada dalam SIPD. Nah, terkait rehabilitasi kantor lurah 100% bukan kewenangan pemerintah provinsi. Itu 100% kewenangan pemerintah Kota Obo. Terus Ibu Mariani pelatihan menjahit dan modal usaha, berarti mesin jahitnya ada Bu ya? Ya? Ada yang sudah ada, yang belum. Kan minta pelatihannya, berarti mesinnya ada ya? Satu paket, mesin dan pelatihannya. Coba saya tanya, siapa yang menjahit di sini? Katakan. Coba angkat tangan yang ibu-ibu yang menjahit. Ada berapa orang? 5 orang ya, yang hadir di sini ya. Nah, yang angkat tangan saja. Coba angkat tangan dulu, saya lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 7 apa 7? Siapa tahu bapak-bapak juga ada. Ada 7 orang ya. Siapa yang paling senior? Paling senior. Yang sudah berpraktek. Siapa yang baru belajar? Ya. Nanti buat proposal ya Bu ya. Nanti Pak Lurah dibuatkan proposal. Siapkan. Kemarin tahun 2023 sekitar 700 mesin jahit yang saya bagi. Ya. Dan alhamdulillah hanya sekitar 400 yang pilih saya. Yang 300-nya pilih orang lain. Jadi Ibu untuk pelatihan menjahit nanti Ibu buat sekitar berapa kemarin itu ya? 16 orang mungkin. Nanti dicarikan kan ada di sebelah di Karya Baru dan Kaisabu. Di sini ada berapa orang, mungkin jumlahnya nanti 16, itu bisa saya undang BLK untuk ajar menjahit. Bisa saya undang seperti yang saya lakukan di Lanto dan ada beberapa kelurahan lain itu dari BLK provinsi yang saya undang untuk datang memberikan pelatihan. Kalau bantuan modal usaha ini belum saya pastikan karena maksudnya jumlahnya, karena ini bagian dari visi-visinya Pak Gubernur. Nanti saya akan komunikasikan ya, walaupun Bapak Ibu sekalian
saya sudah menyerahkan bantuan modal usaha ke masyarakat Kota Bau-Bau itu banyak. Kepada UMKM itu banyak. Untuk yang 2 juta saja, dari tahun 2022 itu saya sudah serahkan. Lewat Dinas Koperasi. Dari tahun 2022 Desember 2022 itu saya sudah serahkan. Ada bantuan 2 juta, tahu di Kaisabu ini dapat atau tidak. Ada bahkan juga saya serahkan waktu itu, ada sekitar 500 orang tahun 2022 bulan 12 itu saya programkan 500 orang yang 2 juta dan 1.500 orang yang dapat 750 yang dalam bentuk bantuan voucher listrik untuk UMKM. Dan tahu di sini sudah dapat atau tidak. Terus itu melalui dinas koperasi dan UMKM. Terus di bulan 3 2024 kembali lagi saya serahkan kurang lebih 300 yang 150 orang untuk yang 2 juta. Dan di penghujung tahun 2023 tadi bulan 3 2023 di penghujung tahun 2023 juga saya serahkan lagi bantuan modal UMKM 2 juta untuk 500 orang. Jadi sudah banyak. Dan 2023 di penghujung itu total untuk Kota Bau-Bau, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Wakatobi itu sekitar 1.700. Sekitar 1.700, uangnya itu 3,4 miliar yang berasal dari perjuangan saya secara murni, gitu ya. Jadi waktu itu saya minta maaf kepada masyarakat yang membutuhkan yang lain, di dua saya kasih dulu ke masyarakat secara tunai karena dibutuhkan bantuan yang ibu-ibu yang penjual. Sebenarnya termasuk PJR seperti ini harusnya dapat, tapi waktu itu kebijakannya ada di pemerintah daerah dan hanya sebagian kecil yang kami intervensi dalam rangka memfasilitasi UMKM kita. Insya Allah ke depan karena ini menjadi visi misi dari ASR Hugua, insya Allah saya akan ingatkan kepada beliau untuk memperbesar begitu dan pada akhirnya nanti kita akan ketemu di lapangan. Selanjutnya, jadi ini mesin jahit nanti dibuatkan proposalnya ya. Terus Ibu Nindawati, drainase di Komba-Komba ini juga masalah ya. Jadi bukan kewenangannya kota, bukan kewenangannya provinsi, ini kewenangannya pusat. Jadi ini nanti Pak Lurah dengan Pak Camat diingatkan kalau ada perjalanan dinasnya ke Kendari, dia pergi ke balai jalan untuk bawa proposal ke sana. Diingatkan saya. Nanti saya sudah ingatkan duluan, nanti ibu-ibu RT ingatkan Pak desanya. Jadi caranya, Pak Lurahnya, jadi caranya kalau pulang dari Kendari, pergi lihat SPPD-nya siapa yang tanda tangan. Kalau tanda tangan dari balai berarti betul dia ke situ. Kalau tidak berarti dia meleset sedikit. Lari sero. Iya, lari sero. Maksudnya meleset itu mungkin di tetangganya, di dinas-dinas lain. Tapi kalau saya, biasanya kalau balai di Fresur Pak, biasanya akan ada perhatian gitu ya. Anda ini Bu, kewenangannya pemerintah provinsi, saya langsung bilang yes. Hanya karena bukan, kita dilarang. Terus jalan lingkungan Wakaesua menuju kuburan ya. Kurang lebih berapa Bu?
500 meter. 500 meter. Apanya di situ yang bermasalah? Itu pengerasan Pak, tapi sudah rusak. Nah, ada juga pengaspalan, tapi dari jalan hanya sekitar kurang lebih 100 meter Pak. Tapi itu fungsi fungsi jalan usaha tani enggak? Iya Pak, di situ satu yang diperbaiki, tapi manfaatnya ada 4 karena di situ ada balai pertemuan yang biasa kami adakan setiap tahunnya pesta adat. Kemudian di situ juga jalan menuju ke pertanian, ada perkebunan di situ Pak. Dan kemudian jalan yang itu juga Pak menyambungkan untuk anak-anak sekolah maupun tenaga pendidik. Lewat di situ tembus di SMP Negeri 19 Pak. Oke. Jadi jadi 4 fungsi itu ya. Bisa disebut jalan usaha tani, bisa juga disebut yang lain. Ya, jalan kuburan juga jalan Pak. Lingkungan juga jalan kuburan. Ya, ada kuburan. Sama dengan yang disampaikan tadi Bapak. Sama ya? Oh, ya. Hanya beda lokasi. Saya juga masih mencari formulasi, Bu. Apakah jalan-jalan lingkungan ini bisa diaspal oleh pemerintah provinsi atau tidak? Saya lagi mencari formulasinya karena sejauh ini saya usulkan belum pernah ada realisasi. Paling hanya perkerasan atau paving block kayak begitu. Karena kalau sudah lewat dari 2 meter lebarnya, standarnya sudah, kalau standarnya harus sudah pakai beton bertulang. Nah kalau beton bertulang itu kalau hanya anggaran 500 juta itu hanya sedikit saja kena. Nah sementara kalau paving block, saya coba paving block juga terpaksa di Pasar Wajo, terpaksa saya harus bantu pakai uang pribadi kontraktornya karena rugi. Saya yang program kan, saya juga yang harus bantu kontraktornya karena rugi. Entah rugi karena harga bahannya mungkin ya tiba-tiba naik atau apa. Tapi nanti saya akan konsultasikan. Kalau kuburan ini siapa tahu bisa diaspal agak meringankan kita. Karena tidak jauh jaraknya Pak dari jalan ke menuju kuburan, paling kurang lebih 200 meter. Majelis Talim butuh seragam dan gendam. Mana yang majelis talim? Oh ibu-ibu juga. Berapa orang majelis talimnya? Enggak, bukan. Maksud saya berapa jumlahnya majelis talim? 30. Lingkungan Kaisar 2 majelis belum ada Pakaiannya. pakaian dengan alat-alat dan belum ada. Sama saja, banyak lingkungan Pak, ada 14 Berapa keseluruhan? Satu lingkungan berapa? Berapa secara keseluruhan? Per lingkungan berapa? Kalau mohon izin untuk Kelurahan Kaisapu Baru itu Pak, izin kalau untuk majelis talim, tiap-tiap lingkungan itu mempunyai majelis talim. Jadi Kelurahan Kaisapu Baru memiliki 4 lingkungan. Jadi majelis talimnya 4. Oke, tadi kan permintaannya baju seragam. Baju seragam itu satu orang harganya berapa, Bu? Tergantung model dan kualitasnya Pak. Yang termurah berapa, yang termahal berapa? Yang biasanya Ibu pakai? 500 Pak. Kalau saya 120 satu set. Kalau 60 majelis talim, terus 6 juta kalau 100. ah, Kalau 100 6 juta. Hanya. Coba Pak, 60 berapa? 60 berapa majelis talimnya? 20 orang Pak. Hah? Satu lingkungan itu Pak 30 majelis talim, jadi 4 lingkungan 120. Jangan sampai majelis talimnya sudah lebih banyak daripada rumahnya, kakaknya enggak? Oh tidak. Berarti 120 kali berapa tadi? 300.000 ya? Coba berapa dia kena? Hanya
Kalau gendang berapa Bu? Berapa? Gendang berapa harganya? Ada yang 4 juta lebih, bahkan ada yang 10 juta lebih Pak. Saya mau bilang begini, ibu-ibu, bantu saya dengan proposalnya ibu-ibu. Di provinsi itu maksimal bisa dibantu hanya 50 juta kotor. Keluar PPN, PPH, keluar yang lainnya itu sekitar 47. Sama dengan saya bantu rumah Al-Quran di Pulau Makassar itu yang diterima tinggal 47 katanya. 47. Tapi saya anggarkan 50. Nah itu tadi pertanyaan saya, kalau 120 orang, kalau 120 orang nanti itu yang dibantu uang. Ibu-ibu yang beli sendiri. Jadi ya ibu-ibu yang beli sendiri. Uang yang dikasih. Jadi namanya uang dari jatahnya saya gitu ya. Jadi uang dikasih dalam bentuk uang, nanti ibu bertanggung jawab itu beli gendang dan beli baju. Nanti di proposalnya itu ditulis proposalnya gendang dengan baju itu nominalnya 50 juta kira-kira seperti itu ya. Nanti yang cair itu sekitar 47. Nanti dikondisikan. Yang tadinya mungkin harga baju 300.000, mungkin ada satu orang yang pergi belanja di apalagi namanya bukan di Tanah Abang, terus kemudian dapatlah yang lebih murah, lebihnya bisa dijadikan untuk bantuan operasional majelis taklim kira-kira gitu. Nanti ibu-ibu sendiri yang pikirkan, dan kalau ini saya yes ya, ini langsung ya. Jadi nanti kita lihat kondisinya. Ini kan kita lagi pelajari ini kemauannya kita punya presiden yang kita pilih ini. Karena semua pengurangan anggaran ini, apakah masih ada porsi sisa anggaran kita di penghujung tahun? Kalau ada porsi anggaran kita, sisa anggaran kita di penghujung tahun di perubahan, maka insya Allah saya masukkan di perubahan untuk hal seperti ini. Tapi kalau tidak berarti di 2026 menyeberang, tapi kira-kira larinya ke awal-awal minggu, apalagi triwulan pertama kira-kira seperti itu. Karena saya suka juga lihat kalau ibu-ibu berpakaian cantik, pergi syiar. Intinya itu saya syiar, bukan ibu-ibunya yang saya suka lihat, syiarnya. Kalau yang itu langsung yes, kenapa? Karena itu kebijakan saya langsung. Kalau yang berat-berat ini saya akan konsultasikan, gitu ya. Nah ini juga sambungan irigasi 150 meter samping BPP. Iya, nanti Pak Ketua Kelompok Tani nanti mengetahui PPL dengan Pak Lurah, tolong buat proposal ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara, CQ, Kepala Dinas SDA, Sumber Daya Air dan Bina Marga. Begitu katanya. Karena ini untuk irigasi ada di Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga. Nanti Pak Lurah yang pandu. Nanti Pak Lurah kalau ada yang ditanyakan, supaya saya bisa masukkan skala prioritas untuk anggaran 1 triliunnya ASR. Kita akan masukkan hal-hal yang berat-berat begini. Termasuk jalan akses ke air terjun Kanari ini juga nanti dibuatkan ini Pak, biar Lurah yang membuat usulannya boleh, atau camat.
Termasuk ada cek dam tadi ya. Ada cek dam, ada 2 cek dam yang butuh perbaikan. Nanti usulannya saja ada, usulannya. Irigasi yang dimaksud ini kan nanti diperjelas apa irigasi tersier atau sekunder. Nanti diperjelas irigasi apa yang dimaksud dalam proposal yang kalian ajukan. Cek dam ini kemarin siapa yang bikin kan? Dari pemerintah kota bukan? Kayaknya pemerintah kota deh ini itu. Tentara, Pak. Hah? Oh tentara. Oh AMD. Baguslah ini. Nanti dalam proposal itu ditulis bahwa ini dulu dibangun tahun berapa dan sekarang butuh perbaikan begitu ya. Iya, luar biasa itu cek dam. Zipur, bukan? Iya, zipur betul zipur. 3 tahun saya. Ini juga ada jalan lingkungan di RT 01 RW 02 ya. Juga nanti untuk Ibu Normalia. Nanti semua ini akan saya masukkan, kemudian akan kami diskusikan bersama dengan instansi terkait. Terus jalan usaha tani Bumi Restu 1 km juga. Yang kalau jalan usaha tani yang kaitannya dengan pertanian, itu yang bermohon kelompok taninya ya. Pak desanya mengetahui, PPL-nya mengetahui. Kalau untuk jalan lingkungan, Pak Camat atau Pak Lurahnya yang mengusulkan. Nggak usah Ibu RT, karena adakah stempelnya Ibu RT? Stempel Garuda yang dibutuhkan. Terus pembangunan baruga di lingkungan Kabupaten ini, saya tidak tahu apakah pembangunan baruga itu dimungkinkan dalam APBD provinsi atau seperti apa, tapi yang saya sudah lakukan adalah rehabilitasi baruga. Rehabilitasi baruga di apalagi Katolemando itu saya sudah lakukan. Tapi kalau pembangunan baru ini nanti saya diskusikan lagi. Kalau memungkinkan ya saya kira bisa disahuti. Terus sambungan irigasi juga ada 300 meter. Ini sekali lagi yang namanya irigasi tolong para kelompok-kelompok taninya membuat proposal. Kalau misalnya butuh bantuan proposal, saya kira lurah dan camat ini ahli-ahli proposal ini. Terus ya jalan ke kuburan tadi, pembangunan sanggar seni. Jadi belum pernah ada sih. Tapi nanti saya cari nomenklaturnya. Apakah ini sanggar seni sudah termasuk? Jadi ini kalau ada bantuan seperti ini tidak diperuntukkan untuk RT atau RW, tapi dia menjadi aset pemerintah daerah. Dalam hal ini tentu diserahkan ke pemerintah Kota Bau, ya dalam hal ini pihak kelurahan. Makanya pembangunannya itu harus jelas tanahnya apa semua. Harus jelas, jangan sampai di kemudian hari lokasinya tidak jelas menjadi masalah. Jalan setapak 80 meter, ini juga nanti saya akan arahkan, saya punya orang untuk mencoba berkoordinasi dengan Pak Lurah, melihat apa yang bisa saya bantu menggunakan kekuatan saya sendiri, dan sisanya akan saya minta bantuan sama gubernur, kira-kira gitu ya. Ya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, siapa kelompok tani? Ketua kelompok tani yang hadir. 1, 2, 3, 4, 3 ketua kelompok. Iya. Ketuanya. Oke, saya kasih salah satu, kasih mic ya Bu. Saya mau tanya Bapak, dari tadi saya tidak mendengar
ada keluhan terkait pupuk. Apakah pupuk yang selama ini didapatkan lewat subsidi ya, itu cukup? Kalau selama ini Pak cukup. Alhamdulillah cukup. Pupuk apa yang Bapak dapat? Polska, Urea, NPK. Iya, NPK Polska. NPK Plus. NPK Plus itu 16-16 atau 15-15? 15. Ya. Jadi pupuk tidak usah ya? Harus ditambah. Kalau yang Jadi mungkin begini Pak, ini masalah pupuk, masalah yang memang sulit, susah. Jadi kemarin sebelum ada perubahan kemarin, kita masih bebas memasukkan RDKK, maksudnya rencana definitif kelompok. Satu orang itu bisa sesuka hati, maksudnya 10 sak, 20 sak masih bisa dilayani Pak. Tapi karena ada batasan bahwa kemarin dan sekarang ini tinggal yang menanam multikultura, yaitu cabai dengan bawang. Jadi sekarang Pak dibatasi itu pupuk paling 6 sak per orang. Sekarang kalau kita berpikir 1 sak, 6 sak itu 1 tahun Pak, tidak akan cukup Pak. Jadi mungkin ini kami minta bantuan bagaimana caranya Pak, supaya kami minta tambahan. Saya kira makanya saya kira tidak dibutuhkan karena sudah cukup. Pertanyaan. Tes. Baik Pak, mungkin saya tambahkan persoalan pertanian. Kebetulan saya juga anggota kelompok tani, hanya mungkin saya punya ketua tidak sempat hadir Pak. Jadi mungkin terkait pupuk Pak, kami diberikan pupuk subsidi itu Ponska dan Urea. Tentunya kalau kami petani ditanya apa harapan kami terkait pupuk, tentunya kalau bisa jangan Ponska. Kalau bisa kita dibantu ya Ramila ke pupuk-pupuk yang memang kandungannya itu tinggi. Jadi penggunaan pupuk juga bisa berkurang. Kalau kayak Ponska kita gunakan biasa harus agak banyak Pak, karena kalau hanya sedikit tanaman juga agak lambat pertumbuhannya. Jadi mungkin buat kesempatan ini mewakili ketua kelompok tani Matawatu, kalau bisa dikasih bantuan pupuk yang kualitasnya lebih baik dari Ponska, seperti Yaramila. Pupuk apa yang cocok? Pupuk kimia apa pupuk organik? Kimia ya Ramila. Kalau selama ini organik agak jarang masuk di Sorowolio, lebih khusus ke Sabaru. Untuk bantuan pupuk organik mungkin hanya 1-2 kali kalau selama yang kami alami. Mungkin pupuk organik yang masuk hanya apa itu hari ini? 1 kali saja mungkin. Itu pun dia tidak efektif dalam pertumbuhan tanaman. Oke. Tanaman apa yang selain ini kan jagung ya? Kalau di Kaisabu Pak ya hortikultura kayak cabai, tomat, jagung. Dia kalau pertanian dia merata Pak, dari pangan sampai hortikulturanya. Jadi gini, ini pertanian ini Dinas Kemakmuran dulu namanya ya, itu menjadi banyak. Jadi khusus yang namanya tanaman pangan, tanaman pangan itu beras, padi, jagung, kedelai, singkong, itu masuknya di Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan. Kalau bicara kebun, tanaman-tanaman jangka panjang, kemudian hortikultura itu maksudnya di Dinas Perkebunan.
dan hortikultura. Makanya teman-teman nanti kalau bermohon pilih salah satunya, Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan atau Dinas Perkebunan dan Hortikultura. Nah, saya beberapa saat yang lalu mendapat masukan dari petani di tempat lain. Mereka membutuhkan pupuk NPK 15-15. Makanya saya tahu juga itu 15-15. Sehingga tahun ini ada saya anggarkan itu pupuk NPK 15-15. Itu bantuan murni ke masyarakat petani bagi yang mengajukan proposal. Nah, makanya tadi pertanyaan saya, jadi kalau misalnya Bapak para petani, kelompok tani membutuhkan itu, silakan mengajukan proposalnya sesegera mungkin ke pemerintah provinsi, dinasnya Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan. Karena kebetulan barangnya itu ada di Dinas Peternakan, Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan. Artinya peruntukannya sebenarnya adalah untuk pangan, untuk pangan. Nah, karena di sini ada juga tanaman jagung, berarti kena juga, kan seperti itu. Nah, nanti saya kira ini urusan kelompok tadinya. Perkara kemudian mau digunakan untuk kepentingan hortikultura, ya siapa juga yang mau larang. Yang pasti teman-teman mengajukannya ke Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi. Dan itu harus segera diajukan supaya saya fasilitasi seperti itu. Itu hanya untuk Bau-Bau, Buton Selatan dan Buton. Itu pupuk yang saya maksud itu. Jadi saya kira Bapak Ibu sekalian, kalau pupuk itu tinggal ajukan permohonan dan tahun ini sudah oke, karena memang barangnya sudah ada. Kalau untuk mesin jahit, segera Bu, jadi dibuat proposalnya, siapa tahu beruntung dapat tahun ini. Amin. Ya, Majelis Talim, yes, ya, saya kira gitu ya. Jadi saya kira itu cukup Pak Camat, Pak Lurah, Pak Bisa. Insya Allah saya ingin menyampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa anggota dewan itu berkantornya di 3 tempat. Pertama, berkantor di kantornya sendiri, di kantor DPRD, terus dan dia bisa menerima aspirasi masyarakat di kantor DPRD sudah pasti. Terus yang kedua, anggota dewan itu berkantor di rumahnya, dia bisa menerima aspirasi di rumahnya, makanya anggota dewan itu dikasih tunjangan perumahan, ya, tunjangan perumahan. Terus dia juga bisa berkantor di lapangan seperti ini, di mana dia jalan, masyarakat boleh tahan, kemudian sampaikan aspirasi boleh. Makanya itu anggota dewan dikasih tunjangan transportasi karena suruh mobile. Nah seperti itu. Sehingga tunjangan-tunjangan itu tidak berarti hanya ada tiba-tiba saya malu sampaikan karena di jalan, sampaikan. Kalau saya disampaikan saja, sampaikan saja. Kalau di rumah dalam posisi saya apapun sampaikan saja. Mau saya pakai celana pendek, mau saya lagi mencangkul, mau merintis, merabas, pokoknya sampaikan saja. Apalagi sementara saya memancing misalnya, boleh saya sampaikan. Ya, saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Insya Allah akan saya kaji apa yang menjadi masukan Bapak Ibu sekalian. Insya Allah selanjutnya akan kami diskusikan dengan pihak instansi terkait. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi bahan saya. Biasanya kalau mau ada tanda-tandanya itu datang tim memantau di lapangan. Nah, kalau sudah datang berarti sudah oke, ya. Dalam hijau. Ya. Karena ya di sini alhamdulillah
Saya kemarin dapat suara kurang lebih 20-an. Saya tidak singgah di sini sehingga dapat suara itu, tapi saya membantu satu orang, saya kasih beasiswa 7,5 juta anak-anak mahasiswa di sini. Tapi saya lupa namanya siapa. Rumahnya di bagian-bagian depan ini kayaknya. Saya lupa namanya siapa, tapi dia tim sukses saya. Mungkin biasanya sih dia hubung, karena mahasiswa yang saya kasih beasiswa di HP saya di banyak sekali. Ya. Tapi satu persyaratannya, kalau ada Bapak Ibu sekalian punya anak mau saya bantu seperti itu, satu persyaratannya, asal tidak pernah membantah orang tuanya. Kalau yang membantah orang tuanya jangan bawakan saya. Ya, karena kita pelihara macan. Ya, saya tidak memberi makan kepada macan, gitu. Saya memberi makan kepada saya memberi bantuan kepada anak-anak yang patuh kepada orang tuanya, karena saya seperti itu. Saya ini dari masyarakat yang miskin, sangat miskin, yang kemudian dapat kehormatan, diberi kehormatan oleh Allah karena perhatian saya kepada kedua orang tua saya. Jadi kalau ada anak-anak yang sudah membantu orang tua saya, berarti sudah tamat itu. Tidak ada lagi. Jangankan mau masuk P3K, mau masuk CPNS, masuk P3K itu pasti tidak lulus terus. Karena tidak pernah minta restu kepada orang tuanya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikian dari saya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya kira apa yang dibahasakan di awal tadi sudah satu tercover, yaitu tadi apa? Majelis Taklim. Majelis. Berarti saya tes ingatannya saja ini, jadi masih ingat. Terus yang dua sudah 50%. 50%-nya proposal. Ya, yang menjahit tadi, ya kan? Kalau tidak tahun ini, tahun depan. Tapi dibutuhkan proposal. Jadi nanti tinggal dibuat proposalnya. Dan proposal ini hampir semua yang kita usulkan tadi itu lebih baik dan alangkah bagusnya itu supaya cepat tercover, dilampirkan dengan proposal. Nanti proposalnya kita ajukan ke, karena kalau proposal itu yang antar palura atau Pak Camat, itu penerimaannya kurang respon kalau di DPR atau di OPD. Tapi kalau anggota DPR yang bawa di SKPD atau di OPD, cepat itu. Tidak disimpan di bawah, simpan di atas. Jadi untuk itu pesan saya, silakan anak-anak mahasiswa saya fasilitasi ketua-ketua kelompok, fasilitasi majelis-majelis taklim atau yang lainnya buat proposal. Buatkan proposal, karena jangan sampai mengharap proposal dari Pak Camat dan atau Pak Lurah. Kami sibuk, tapi kalau kami disodorkan proposal itu cepat, ya nah? Tapi kalau kami membuat lagi proposal mungkin masih ini. Tapi kalau langsung sodorkan, jadi untuk itu yang kan banyak mahasiswa di sini, anak-anaknya suruh buat. Contohnya banyak, tinggal buka di Google. Apalagi sekarang sudah apa? Ada Meta. Nah, tinggal ketik di Meta. Atau di Gemini. Di Gemini juga ada. Jadi tinggal cari contohnya, kasih tanda tangan saya, PPL atau Pak Camat, langsung nanti kami sampaikan ke anggota DPR supaya cepat tercover. Mungkin sampai di sini perjumpaan kita pada sore hari ini. Semoga masih ada umur yang panjang, nanti kita ketemu lagi di lain waktu. Dan satu tadi, ketika nanti sudah ada tim lagi, berarti usulan-usulan kita itu sudah 50% lagi terjawab. Tergantung nanti bagaimana hasil laporan tim untuk dibahas di DPR. Karena yang menentukan anggaran itu diketok adalah DPR. Jadi kalau belum diketok sama DPR, belum sah. Karena tugas dari DPR itu adalah terakhir itu adalah kedua itu adalah legislasi. Ketika setelah legislasi pengawasan. Kalau anggarannya sudah turun tidak sampai di masyarakat, laporkan lagi. Gitu, supaya mereka awasi. Kalau tadi sudah dijanjikan majelis taklim 50 untuk pakaian, ketika nanti disampaikan kepada ibu-ibu bahwa saya sudah ketok palunya di DPR bahwa anggarannya di tahun ini,
tunggu sampai Januari 2026 belum keluar, laporkan. Ya, nanti dilaporkan. Kalau tidak ada nomornya, nanti kontak ke saya, ke Pak Camat, nanti kami yang melanjutkan. Mungkin demikian. Terima kasih banyak Pak atas waktunya untuk berbagi di Kelurahan Kaisar Baru. Terima kasih Pak Badrin. Pak Badrin adalah ranking angkatan CPNS kami 2003. Sudah tua. Jadi saya selaku pimpinan wilayah Kelurahan Kaisar Baru mengucapkan terima kasih kepada anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara apabila dalam sekaligus meminta permohonan maaf apabila dalam terselenggaranya kegiatan ini ada salah kata dari saya ataupun dari masyarakat saya, mohon dimaafkan. Kami adalah hanya manusia biasa. Akhir kata, bila daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya berada di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorowelio, Kota Bau-Bau. Hari ini saya melaksanakan reses untuk awal tahun 2025. Saya banyak mendapatkan masukan, usulan dari masyarakat. Ada yang minta mesin jahit, ada minta jalan usaha tani, ada minta perbaikan jalan lingkungan, jalan setapak, ada yang minta bantuan UMKM, ada juga majelis taklim, bantuan majelis taklim, dan beberapa hal lagi termasuk irigasi untuk kebutuhan mereka, termasuk pupuk dan lain sebagainya. Itu semua saya sudah catat dan insya Allah saya akan memperjuangkan semaksimal mungkin apa yang menjadi keinginan masyarakat, karena itu kebutuhan langsung khusus untuk kepentingan UMKM, termasuk kebutuhan mesin jahit dan kebutuhan syiar seperti majelis taklim dan kebutuhan masyarakat terkait pupuk. Insya Allah akan saya perjuangkan paling tidak di akhir tahun 2025 ini. Saya kira seperti itu.